Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Agama Islam kelas 62 akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan maksud memenuhi tugas ujian akhir semester. Baik, untuk tema yang kami ambil adalah materi agama mengenai etika, moral, dan juga akhlak. Yang kemudian kami transmisikan ke dalam judul penelitian, yaitu analisis keterkaitan fenomena disfungsi moral dengan teori penyimpangan oleh Robert King Merton, studi kasus Kelitih Yogyakarta. Oke, next. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Dito Rizky Saputra, 2 Diah Kirana Arianti Nugroho, 3 Nabilah Jazi Rotunikmah, 4 Nur Laila Nabilah Majid, 5 Putri Ayu Pratna Paramita, 6 Riris Puspitasari, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Salvena Aura Azura. Next. Baik, pokok bahasan kita di sini ada abstrak, pendahuluan, kajian teoritis, dan juga pembahasan. Next. Baik, mengenai abstrak, di sini kata kunci dari penelitian kami yaitu adalah mengenai kelitih, disfungsi moral, dan juga penyimpangan. Boleh di next. Oke, menuju ke pendahuluan. Isi dari latar belakang kami yaitu adalah dorongan kita dalam melakukan penelitian ini tak lain karena kelitih di zaman saat ini atau zaman sekarang cukup meresahkan bagi masyarakat dan juga menimbulkan pro dan kontra serta dianggap sebagai tradisi. Sehingga kami menghubungkan hal ini dengan teori penyimpangan oleh Robert King Merton. Berikut apakah fenomena kelitih termasuk dalam penyimpangan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa penyebab fenomena kelitih? Dan yang ketiga yaitu apa solusi yang ditawarkan. Kemudian untuk metode penelitian sendiri, kami menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana nantinya akan menitik beratkan pada pencarian makna, pemahaman, konsep, karakteristik, dan lainnya terkait dengan topik bahasan kami. Melakukan kajian pustaka dan juga mengolah data deskriptif yang didapatkan. Seperti itu. Boleh di next. Baik, selanjutnya yaitu saya akan memaparkan mengenai kajian teoritis. Yang pertama yaitu kajian tentang kelitih sendiri. Pengertian kelitih yaitu yang pertama, kelitih merupakan suatu perilaku seorang yang melukai orang lain dengan maksud sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan di malam hari. Kelitih berasal dari bahasa Jawa yang artinya berjalan-jalan di malam hari. Pada awalnya, kelitih hanya mempunyai arti kegiatan jalan-jalan tanpa tujuan yang jelas. Jika dalam konteks kenakalan remaja, kelitih atau ngelitih merupakan kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling dengan kendaraan untuk mencari pelajar sekolah lain yang dianggap musuh. Selain itu, kelitih juga diasumsikan dengan kegiatan berkeliling kota lain melakukan tanpa tujuan. Selanjutnya yaitu tujuan kelitih. Motif perilaku kelitih itu bermacam-macam, yaitu yang pertama menunjukkan eksistensinya di lingkungan kelompok, yang kedua bertujuan balas dendam karena permusuhan antar kelompok sekolah, yang ketiga sarana bagi sang anak agar ia bisa mendapatkan kembali perhatian orang tua, dan yang terakhir yaitu melampiaskan emosi. Nah, aksi-aksi kelitih tersebut berdampak negatif terhadap citra remaja di mata masyarakat karena menyebabkan korbannya terluka bahkan meninggal dunia. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kelitih. Yaitu yang pertama ada faktor internal. Yang pertama yaitu krisis identitas. Perilaku kelitih mengalami krisis identitas karena saat proses tersebut remaja tidak mampu untuk menginternalisasi nilai positif dalam dirinya dan tidak bisa menemukan figur ideal untuk menjadi model berperilaku baik. Sebagai akibatnya, remaja di fase ini mengalami penyimpangan dalam berperilaku sehingga mereka terjerumus untuk mengikuti aksi kelitih. Yang kedua yaitu kontrol diri yang lemah.
Remaja yang memutuskan mengikuti aksi kelitih memiliki kontrol diri yang lemah, tidak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan karena pengaturan emosi yang buruk dan lebih cenderung menyelesaikan masalah dengan tidak bijaksana yang membuat konflik tidak bisa terselesaikan, malah menjadi konflik yang semakin besar. Yaitu dan yang terakhir tidak adaptif atau tidak siap di segala medan. Nah, belum cukupnya kesiapan remaja untuk beradaptasi di lingkungan sehingga saat remaja salah tempat beradaptasi, akhirnya mereka masuk ke lingkungan kenakalan remaja yang tentunya menyimpang. Yang selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yang pertama ada faktor dari lingkungan. Dalam perkembangan kepribadian anak, lingkungan sangatlah berperan besar. Lingkungan adalah wadah untuk memperoleh pengakuan serta eksistensi diri rekan sebayanya. Apa yang pernah dialami anak juga akan mempengaruhi perilaku anak. Contohnya keluarga yang melakukan kekerasan, melihat senior sekolah yang melakukan kejahatan mendapatkan apresiasi dari teman-temannya, maka anak juga bisa akan meniru perilaku yang sama pula. Yang selanjutnya yaitu dari keluarga. Dalam pelajari nilai baik maupun buruk, keluarga adalah sumber pertama bagi anak. Seorang anak membutuhkan keluarga untuk mendorong dan pelajari serta menggali, menghayati nilai kemanusiaan. Yang terakhir yaitu sosial media. Sosial media ini sangatlah berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang, terutama anak. Anak akan cenderung meniru perilaku yang mereka tonton di media sosial maupun televisi. Nah, peran media sosial dalam perkembangan anak sangat besar sehingga anak akan mudah dipengaruhi. Dalam hal kejahatan kelitih ini, untuk menunjukkan jati dirinya dan rasa bangga, seorang anak akan menyalahgunakan media sosial. Yang selanjutnya, itu perekrutan anggota kelitih. Nah, sasaran dari perekrutan anggota kelitih yaitu remaja dengan kisaran umur 15 sampai 19 tahun, di mana rata-rata dari mereka duduk di bangku SMP maupun SMA. Pemimpin kelompok merekrut anggota di usia remaja memang menjadi target karena mereka masih sangat mudah untuk ditanami ideologi yang bersifat anarkis. Nah, penanaman ideologi kekerasan terus dilakukan ketika mereka telah masuk dalam kelompok tersebut. Pemimpin kelompok akan mengajarkan kelompoknya untuk menyabet pelajar yang tidak dikenal atau menyabet lawan yang mempunyai dendam. Jika anggota kelompok ada yang tidak mau atau tidak mau menuruti perintah pemimpin, maka akan diberi hukuman fisik atau pemimpin maupun senior dalam kelompok tersebut sehingga kemungkinan untuk menolak sangat kecil. Senior juga akan mengancam anggota untuk berani melakukan tindakan kelitih. Terdapat pula aturan yang diberlakukan supaya anggota taat kepada pemimpin. Selain itu, semua anggota wajib mengikuti kumpul setiap hari di malam hari. Setelah saat waktu dari anggota kelompok, kelitih akan melakukan aksinya untuk melukai korbannya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh di next? Oke. Berikutnya yaitu adalah kajian teoritis mengenai kajian tentang penyimpangan. Adapun di dalamnya meliputi yang pertama, pengertian penyimpangan secara umum, kemudian yang kedua, pengertian penyimpangan menurut Robert dan teorinya, kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk penyimpangan, dan yang keempat, faktor yang melatar belakangi penyimpangan. Saya mulai dari yang pertama, yaitu pengertian penyimpangan secara umum. Jadi penyimpangan secara umum diartikan sebagai perilaku atau tindakan yang melenceng dan tidak sesuai dengan norma dan aturan yang ada dalam masyarakat. Kemudian pengertian penyimpangan menurut Robert beserta teorinya, yaitu adalah penyimpangan merupakan bentuk adaptasi sosial yang dilakukan individu atau kelompok terhadap situasi tertentu. Teorinya mengenai penyimpangan menarasikan bahwa suatu perilaku dikatakan menyimpang apabila ada perbedaan kultur atau ketidaksesuaian. Kemudian yang ketiga, bentuk atau hal yang termasuk dalam penyimpangan ini yaitu adalah contohnya yang pertama tindakan kriminal atau kejahatan. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang ketiga, perkelahian atau tawuran antar pelajar. Kemudian yang keempat, hubungan seksual di luar nikah.
Lalu yang terakhir yaitu faktor yang melatar belakangi. Untuk faktor yang melatar belakangi, menurut Robert King Merton dalam buku Social Structure and Anomy, ia menunjukkan bagaimana struktur sosial memberikan tekanan pada orang-orang tertentu yang ada dalam masyarakat, sehingga hal tersebut menimbulkan perilaku penyimpangan. Struktur sosial ini berbentuk kelas-kelas, sehingga menyebabkan adanya perbedaan dalam mencapai tujuan. Seperti itu. Boleh di next, akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya di sini ada penelitian dan kerangka berpikir. Kajian penelitian. Pada kajian penelitian yang relevan ini, ada 2 rujukan yang digunakan dari penelitian terdahulu. Beberapa penelitian tersebut yaitu sebagai berikut. Penelitian dengan judul Analisis Pelaku Keliti yang disertai dengan kejahatan berdasarkan criminal profiling di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Laili Hani Atumaria pada tahun 2019. Yang kedua, penelitian dengan judul Kejahatan Jalanan Keliti oleh Anak di Yogyakarta oleh Anggito Wijanarko dan Rahnalemkan Ginting pada tahun 2021. Yang berikutnya, kerangka berpikir. Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah langkah ilmiah pada penelitian yang akan dilakukan dan mengandung landasan kuat terhadap topik penelitian yang ditentukan dan sesuai dengan identifikasi masalah. Kerangka pikir penelitian yang berjudul Analisis Keterkaitan Fenomena Disfungsi Moral dengan Teori Penyimpangan oleh Robert King Merton pada studi kasus Keliti Yogyakarta. Di sini, yang pertama, kondisi ideal. Keliti dalam bahasa Jawa adalah sebuah kegiatan jalan-jalan biasa tanpa tujuan yang jelas. Konteks kelitih ini sendiri adalah kenakalan remaja yang menggunakan kendaraan yang dilakukan secara berkelompok dengan maksud mencari pelajar lain yang dianggap musuh. Lalu kondisi lapangan, perilaku kelitih di Yogyakarta sudah sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Pada hasil penelitian Siregar 2016 menunjukkan remaja cenderung memiliki persoalan menghadapi tantangan dalam perkembangan. Lalu temuan kelitih, fenomena kekerasan atas dampak dari disfungsi moral remaja. Berikutnya fokus penelitian. Fokus penelitian ini berada pada remaja di daerah sekitar daerah istimewa Yogyakarta. Lalu hasil penelitian meneliti kasus kelitih yang sedang ramai di daerah Yogyakarta, menjelaskan apa kasus kelitih terjadi, memaparkan solusi atas fenomena tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada rekan saya. Ya, selanjutnya adalah pembahasan mengenai fenomena kelitih itu sendiri. Apabila didefinisikan, kelitih adalah suatu kegiatan keliling golek getih atau keliling mencari darah. Fenomena ini ada dan populer di Yogyakarta, yang notabene adalah kota pendidikan atau kota edukasi. Tentu hal ini kemudian menjadikan fenomena kelitih sebagai hal yang tak pantas hingga mengundang polemik. Beberapa masyarakat lokal menganggap jika kelitih adalah ciri khas dan termasuk dalam tradisi. Namun jelas hal itu menjadi pertentangan bagi halayak umum. Menurut Michael Cornelis C. Cummins, definisi dari tradisi ialah suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang sudah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun, dimulai dari nenek moyang. Tradisi yang membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang. Menurut pengertian tersebut, dapat dikatakan jika fenomena tradisi itu seharusnya dapat memberikan pengaruh baik.
Mengingat hal itu adalah tradisi yang telah membudaya dan akan menjadi sumber dalam berakhlak serta berbudi pekerti seseorang. Namun faktanya, sepertinya justru bertolak belakang. Pasalnya, selama ini efek dari fenomena kelitih tersebut selalu dipandang buruk. Hal itu berarti kelitih pun dapat dikatakan akan mempengaruhi akhlak atau budi pekerti seseorang menjadi buruk. Bahkan tak jarang, beberapa orang mengkategorikan fenomena kelitih ini sebagai fenomena disfungsi moral. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya, teori penyimpangan. Teori penyimpangan oleh Robert Kingston ini pada dasarnya lebih dikenal dan disebut sebagai teori anomia. Dalam perumusannya, ia menjelaskan jika perilaku menyimpang timbul karena ada sebuah tekanan. Dalam teori ini ada beberapa tipe atau macam dari cara adaptasi seseorang. Yang pertama, konformitas, keadaan di mana individu atau bahkan masyarakat dapat dikatakan stabil karena adanya sikap menerima terhadap tujuan kebudayaan dari suatu masyarakat dipadukan dengan cara-cara yang lebih melembaga. Yang kedua, inovasi. Sama seperti konformitas, hanya saja dalam mencapai tujuannya, seseorang individu atau sekelompok masyarakat tidak akan menggunakan cara-cara yang telah melembaga atau lazim, melainkan dengan cara lain atau ilegal sebagai bentuk inovasi. Yang ketiga, ritualisme. Seorang individu atau kelompok yang memiliki sikap penolakan terhadap tujuan kebudayaan masyarakat, namun mereka akan menerima cara-cara telah melembaga atau lazim dalam mencapai tujuan lain yang berbeda dengan yang telah ditetapkan masyarakat. Yang keempat, penarikan diri. Dalam penarikan diri ini, seseorang atau suatu kelompok akan memiliki sikap penolakan terhadap kedua hal, baik tujuan kebudayaan masyarakat maupun cara yang melembaga. Yang kelima, pemberontakan. Dalam pemberontakan ini sama halnya dengan penarikan diri, yaitu menolak keduanya baik tujuan kebudayaan maupun cara yang melembaga, ditambah ingin mengubahnya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang solusi kelitih. Yang pertama, solusi dari adanya fenomena kelitih tak akan jauh, atau bahkan sama saja dengan solusi perilaku penyimpangan. Yang kedua, fenomena kelitih itu sendiri adalah perilaku menyimpang yang masuk pada kategori inovasi. Yang ketiga, karakteristiknya adalah melanggar norma dan kebudayaan yang dianut masyarakat. Yang keempat, solusi atas perilaku tersebut dapat dibagi menjadi dua, yakni solusi untuk perilaku yang pada dasarnya solusi ini melakukan pelatihan atau penyuluhan khusus terhadap mereka. Pendidikan moral harus lebih gencar menyasar para remaja demi terbangunnya kontrol diri pada masing-masing remaja. Dengan adanya kemampuan kontrol diri, mereka pasti akan dapat berpikir logis dan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan dihindari. Apabila mereka masih juga melanggar aturan, padahal pendidikan moral telah diterapkan, maka peran pemerintah juga penting dalam hal meregulasi atau memberikan hukuman yang tegas terkait dengan pelanggaran yang dilakukan. Terlebih, jika pengaruh dari kelitih itu sendiri nantinya akan membuat korban terluka bahkan meninggal. Yang kedua, solusi untuk masyarakat yang kemungkinan terdampak. Kepada mereka semua yang kemungkinan akan mendapatkan dampak atas perilaku penyimpangan seperti kelitih, diperlukan adanya kemampuan bela diri untuk menjaga keselamatan diri. Selain itu, masyarakat juga dapat mengantisipasi diserang oleh kelompok kelitih dengan cara yang tidak mengendarai motor dan keluar rumah di malam hari sendiri. Karena pada dasarnya pelaku kelitih akan lebih mengincar mereka yang keluar malam menggunakan sepeda motor sendirian.
Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, berdasarkan hasil penelitian kami, dapat diambil kesimpulan bahwa satu, fenomena kliti termasuk perilaku penyimpangan yang dikemukakan oleh Robert King Merton. Yang kedua, penyebab adanya fenomena kliti adalah sama dengan penyebab perilaku penyimpangan secara umum, yaitu dominan dipengaruhi oleh faktor sosialisasi, faktor anomi, faktor differential association, serta faktor labeling. Yang ketiga, solusi dari perilaku penyimpangan, khususnya dalam hal ini adalah fenomena kliti, yaitu adalah kontrol diri dan pelatihan penguatan moral terhadap anak-anak remaja, pembaruan regulasi hukum, dan peningkatan kekayaan sanksi hukum oleh pemerintah. Kemudian, berdasarkan penelitian ini, saran yang dapat kami uraikan adalah lebih menitik beratkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran mereka terhadap perilaku menyimpang. Dalam melakukan kontrol terhadap anak, orang tua adalah garda terdepan dan utama yang dituntut untuk bisa memberikan pengarahan terbaik untuk anak. Selain itu, peran pemerintah juga penting karena mereka seharusnya ikut andil dalam memperketat regulasi serta sanksi bagi para remaja yang melanggar aturan. Next. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan dan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.